Ibu. Ibu kau baik-baik saja? Ibu kau baik-baik saja? Racun. Ibu. Kau ingin membunuhku. Min, jangan salahkan ibumu. Xiangguan Deucheng sudah berjanji padaku untuk menikahiku dan menerima adik laki-lakumu. Tapi syaratnya adalah bahwa kau harus membunuh iblis wanita yang dibenci manusia dan hantu. Benarkah begitu? Tapi ibu, ayahku, meninggal melindungimu berdua. Dan sekarang kau menggunakanku sebagai bukti kesetiaan untuk putramu. Mengapa? Dulu, ayahmu yang bersikeras menyelamatkan kita. Itu tidak ada hubungannya dengan aku atau adik laki-lakumu. Kamu hanya seorang gadis, membawa darah ras iblis, menyebabkan aku dan adik laki-lakumu diejek oleh orang lain. Kau... Hasilnya sudah ditentukan. Qi Fengmian, mati saja dengan patuh. Mengapa membuang kata-kata padanya? Sungguh konyol. Semua pengorbanan yang kubuat dan ayahku di matamu tidak bernilai apa-apa. Mati untukku adalah kehormatanmu. Di bawah jurang, Yiyun He putri dari ketua sekte Xiao Yao. Min, ibu akhirnya menemukanmu. Ibu akan membawamu pulang sekarang. Min, kau akhirnya sadar. Sumian nona muda sekte. Kamu kakak perempuanku. Suki putra bungsu Jiyun He. Siapa kalian semua? Kalian semua. Bukankah aku terbunuh oleh Cisian Su bajingan itu? Dokter berkata bahwa wajah kakak perempuan terlalu parah terluka dan tidak bisa dikembalikan ke penampilan aslinya. Setelah wajahmu sembuh, mungkin akan terlihat berbeda dari sebelumnya. Apa? Siapa sebenarnya kalian semua? Ayahmu bernama Su Shiqing bukan? 20 tahun yang lalu, ayahmu dan aku mengikrarkan cinta abadi secara pribadi. Kami berpisah karena kebenaran dan iblis tak bisa berdampingan. Ayahmu membawamu pergi. Jadi aku tidak punya pilihan selain membesarkan adik laki-lakimu sendirian. Aku adalah ibu kandungmu. Kau adalah putri yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibuku sudah lama meninggal. Itu sama sekali bukan kau. Biar kulihat, apa kau jatuh? Racunnya tidak bisa disembuhkan. Kelumpuhan anggota tubuh bagian bawah. Aku Qi Fengmian yang brilian sepanjang hidupku telah jatuh serendah ini. Lalu, bagaimana mungkin aku bisa pergi dan membalas dendam pada Qi Xiansu? Min, jangan khawatir. Bahkan jika ibu mempertaruhkan nyawanya, dia pasti akan memohon kakak dari pihak ibumu untuk menyembuhkanmu. Mengapa, setelah melihat air matanya, aku merasa takut tanpa alasan? Apakah ini yang namanya kekerabatan? Ibu benar. Aku akan melindungi kakak dengan baik mulai sekarang juga. Kakak, mati untukku adalah kehormatan terbesarmu. Tidak ada yang namanya cinta yang lebih kuat dari emas. Itu semua hanya kepura-puraan dan penipuan.
Institut Sang Lautan. Min, aku harus mencari kakak dari pihak ibumu. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Maukah kau menungguku di sini? Baiklah. Tubuh ini, racunnya telah masuk ke organ vital. Aku telah mengatur napasku untuk waktu yang lama. Tapi aku hanya bisa memulihkan 10% dari kekuatan kultivasiku. Aku harus memulihkan semua kekuatan kultivasiku secepat mungkin. Jiyuan Fan Putra Ji Yun He. Kakak senior Yuan Fan memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Aku malu, aku hanya bisa nyaris meninggalkan bekas pedang. Batu latihan pedang ini terbuat dari es mendalam berusia 10.000 tahun. Sepanjang sejarah, berapa banyak kultivator yang mampu meninggalkan bekas pedang di atasnya? Mereka sangat sedikit. Bahkan itu, ketua paviliun Dugu dari paviliun pedang tersembunyi hanya mampu meninggalkan bekas pedang sepanjang 10 inci. Kakak senior Yuan Fan benar-benar jenius yang diberkati surga. Sama sekali tidak. Ayo pergi. Ayo pergi. Batu es mendalam berusia 10.000 tahun. Tepat untuk menguji niat pedangku. Untuk melihat apakah itu telah memudar. The film was translated and narrated by M Media. Lebih seperti lumpur tak berguna. Siapa? Hutan Binatang Roh. Siapa kau? Tidak bertemu beberapa hari. Dan kau bahkan tidak memanggilku guru lagi. Guru. Guru. Tubuh fisikku masih dalam kultivasi terpencil. Guru, apakah Anda datang ke sini karena murid Anda? Apakah kau baru di sini? Meskipun aku dalam pengasingan terputus dari dunia fana, aku memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang telah kau alami. Jadi aku membimbing jiwaku keluar dari tubuhku untuk mencarimu di mana-mana. Aku mendengar bahwa muridku yang batu dan bijaksana dituduh secara salah sebagai iblis wanita menakutkan yang ditakuti semua orang. Burungmu terbakar kecemasan. Guru, aku memiliki darah sekti iblis mengalir di nadiku. Mengapa Anda masih begitu yakin? Aku adalah orang baik. Tidak ada alasan mengapa. Aku hanya tahu, kau sama sekali bukan orang jahat. Aku tahu kau telah dianiaya, dan tenang saja, guru pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Terima kasih guru, tapi dendam ini, aku ingin membalasnya sendiri. Aku tidak akan merepotkan guru dengan ini. Baiklah. Kau selalu tegas. Kalau begitu, apa yang bisa aku gurumu lakukan untukmu? Saat ini, aku membutuhkan tubuh yang sehat. Kakak, kamu pergi kemana? Kita harus kembali. Aku di sini. Aku akan The segera film ke was sana. translated and Guru. narrated by M Media. Guru, Besok pagi-pagi, aku akan mengabulkan keinginanmu. Paviliun Tepi Air. ayah, aku di sini. Penyakit Min Min tidak bisa ditunda lagi. Jika kita tidak punya rumput roh darah, bisakah kau mengajarinya beberapa teknik kultivasi internal untuk Min Min berlatih? Hanya seorang wanita lemah yang sakit-sakitan. Dia tidak layak mempelajari teknik sekte Xiao Youku. Tapi dia juga putriku. Dia bukan putrimu. Mulai hari ini, kau harus memutuskan hubungan dengannya, Suki. Dan memutuskan hubungan. Ayah, Ini adalah kontrak pernikahan yang dikirim oleh He Qingshu.
Aku sudah menandatanganinya. 3 hari dari sekarang. Dia akan datang menjemputmu. Aku tidak akan menikah dengannya. Ayah, aku sudah punya Min Min dan Shoki. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Itu bukan urusanmu. 15 tahun yang lalu, Yi Qingshu melamar pernikahan denganmu. Saat itu kau bersikeras untuk berselingkuh secara rahasia dengan iblis kultus iblis, dan bahkan melahirkan 2 anak haram. Sekte Xiao Yao kita, selama bertahun-tahun, telah berulang kali dibatasi oleh sekte kelelawar hijau, menyebabkan sekte kita perlahan menurun. Yi Qingshu kejam dan bengis. Wanita-wanita yang meninggal setelah dipermalukan olehnya. Tidak terhitung jumlahnya. Dulu untuk memilikiku. Dia tidak ragu untuk memberiku obat perangsang. Ayah Mian Mian menyelamatkanku. Kami saling mencintai. Apa yang salah dengan itu? Aku Ji Chanling. Bagaimana aku bisa melahirkan putri tak tahu malu sepertimu? Sekte Xiao Yao adalah masa depanku. Kau harus menikah. Yi Qingshu. Putriku. Bagaimana jika aku bersikeras untuk tidak menikah dengannya? Kau akan melakukannya dengan sukarela. Apa maksudmu? Adikku sayang. Lihat. Apa ini? Rumput roh darah. Ayah, Gunakan pernikahanmu untuk menyelamatkan nyawa Sumian. ayah. Aku mohon jangan begitu tidak berperasaan. The film was Aku tidak bisa translated meninggalkan and Min Min. narrated by M Media. Ji Yunhei. Sumian adalah putrimu. Dan sekte Xiao Yao juga rumahmu. Jika kamu tidak menikahi Qingshu, kapan sekte Xiao Yao ku bisa bangkit lagi? Kamu juga bagian dari sekte Xiao Yao. Sudah sepantasnya berkorban. Adik perempuan. Aku mengerti sekarang. Memegang kontrak pernikahan untuk ditukar dengan rumput roh darat. Aku akan melakukannya sendiri saja. Tidak apa-apa. Ibu akan memberimu makan. Terima kasih, Ibu. Ada apa dengan wajahmu? Apakah mereka mengganggumu lagi? Siapa mereka? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Aku tidak sengaja menabraknya sendiri. Bisakah kau membentur dirimu hingga ada bekas tangan? Min, Min. Mengapa kau selalu diganggu? Mengapa kau selalu tidak melindungi diri sendiri dengan baik? Mengapa kau tidak meninggalkanku saja? Beban ini. Karena kamu adalah putriku. Karena aku punya tanggung jawab untuk melindungimu juga. Jangan menyebut dirimu beban. Membesarkanmu dalam hidup ini adalah hal paling membahagiakan bagiku. Ibu. Maafkan aku. Maafkan aku. Mian Mian ini semua salah ibu, karena membiarkanmu lemah dan sakit-sakitan sejak lahir. Setelah malam ini, aku bahkan tidak akan bisa berada di sisimu. Lagi, ketika ibu pergi ke sekte kelelawar hijau, kakek dari pihak ibumu akan memberimu separuh lainnya. Kamu harus bahagia, dan terus hidup. Ibu. Kau. Ada apa? Ibu baik-baik saja. Ibu hanya tiba-tiba merasa bahwa Min Minku sudah dewasa. Ibu ingin mengingat dengan jelas. Seperti apa Min? Min. Jika ahli yang sangat terampil dengan niat pedang yang kuat itu bisa ditemukan untuk mendukung seluruh sekte Xiao Yao. Bukankah aku tidak harus meninggalkan anakku? Mengingat apa? Bukankah kita bersama setiap hari? Sudah larut. Min, Min. Kamu harus tidur.
Mengapa dia tiba-tiba penasaran tentang batu latihan pedang? Dia begitu baik padaku. Haruskah aku memberitahunya kebenarannya? Aku akan melakukannya sendiri. Kamu keluar dulu. Ini tidak akan lari. Nyawa putriku masih berada di tangan ayahku. Hamba ini mohon diri. Tablet peringatan Sushi K. Shiching, maafkan aku. Demi Min, aku tidak punya pilihan selain menikahi Yi Qingshu. Kamu harus memaafkanku. Beraninya kamu tepat di bawah hidungku. Menyembah iblis sekte iblis ini. Aku menyuruhmu untuk memberi hormat. Kenapa kamu masih berdiri membeku di sana? Qingshu sudah tiba. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah. Oke. Di depan sekte Xiaoyao. Ayah ada di sini. Ye Qingshu, ketua sekte kelelawar hijau. Qingshu, kapan Tandu akan tiba? Ji Yunhei mengkhianati kontrak pernikahan. Dan diam-diam mengandung anak dengan anggota sekte iblis. Apakah dia bahkan pantas naik tandu? Tandu itu untuk istri Sak. Ji Yunhei. Wanita yang hancur. Dia hanya pantas menjadi selirku. Jika dia tidak menaiki Tandu, dia akan menaiki apa? Apel. Kau. Rantai anjing. Untuk apa ini? 15 tahun yang lalu, kau kabur dengan anggota sekte iblis itu. Sekarang aku ingin kau diikat. Dan berjalan kembali langkah demi langkah. Ke sekte kelelawar hijau. Tidak mungkin. Kamu sengaja mempermalukanku. Kau tidak perlu melakukannya. Sekte Xiaoyaomu. Tunggu saja kehancurannya. Jangan lupakan rumput saudara. Nyawa Sumian bergantung padamu. Ibu, aku bisa berdiri sekarang. Sepagi ini, kemana dia pergi? Kau menyebut ini penghinaan. Ji Yunhei, aku punya banyak metode lain untuk melatihmu nanti. Pergi. Ibu, kamu mau kemana? Jangan khawatir Xiaoqi, ibu pasti akan kembali menemui kalian berdua. Ibu, Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Seret dia kembali untukku. Xiaoqi, jadilah anak yang patuh. Jaga adikmu baik-baik. Ibu pasti akan kembali menemui kalian berdua. kamu mau kemana? Ibumu berbohong padamu. Pergi. Ibu, Pergi sana. kakak, Apa yang terjadi? kak, ibu demi menyelamatkanmu. Setuju untuk menikah dengan sekte kelelawar hijau. Kita tidak punya ibu lagi. Aula pernikahan. Sembah pertama kepada langit dan bumi. Sembah kedua kepada orang tua yang terhormat. Apa yang kau lakukan? Kami di sini untuk merebut pengantin wanita. Tangkap ibumu. Hari ini adalah hari pemimpin sekte kita mengambil selir. Hari yang penuh sukacita. Kami di sini justru untuk merebut ibuku. Suami dan istri saling membungkut. Membungkukkah?
Dia benar-benar mempertahankan pesona dan keanggunannya. Jika kau tidak ingin melakukan upacara, kalau begitu mari langsung ke kamar pengantin. King Sho, ini melanggar aturan. Sekte Xiaoyaomu membutuhkan sesuatu dariku. Jadi kau tidak berhak berbicara tentang aturan denganku. Jika kau suka menonton, tetaplah. Jika kau tidak suka, keluarlah. Yunhei, seorang wanita mengikuti suaminya setelah menikah. Ikuti saja King Sho. Ayah. Ini buruk, ini buruk. Pemimpin sekte, kita diserang. Aku di sini untuk membawa ibuku pulang. Mian, mengapa kamu berdiri? Bahkan saat berdiri pun kamu tetap sampah. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Segera kembali. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Cepat pergi. Ibu, aku tidak akan pergi. Aku di sini untuk membawamu pulang. Pergi. Hati-hati. Jika aku bisa bertahan seperempat jam lagi, aku pasti akan memusnahkan seluruh sekte kelelawar hijau. Ini adalah acara besar bahwa aku akan menikah. Namun kau membiarkan dua bajingan kecil masuk. Apakah kau mencoba membuatku jijik? Penjaga, tangkap mereka. Potong lengan mereka. Dan berikan mereka kepada anjing-anjing. Jangan. Ketua Sekte Yi, jangan. Min Mian dan Xiaoqi masih sangat muda. Aku mohon tolong lepaskan mereka. Aku mohon. Kau mencari mati. Ibu, Apakah kau mencoba memohon untuk mereka? Baiklah. Biarkan mereka merangkak di bawah kakiku. Maka aku akan mengampuni hidup mereka. Kamu sudah keterlaluan. Dua berandal kecil ini merusak perayaanku. Adalah provokasi langsung terhadap sekte kelelawar hijauku. Hari ini aku akan membuat mereka mati. Ibu, ibu kau baik-baik saja. mengapa kau begitu bodoh? Aku sangat jahat. Aku tidak pantas dilindungi dengan nyawamu. Mian pantas mendapatkannya. Jadi, cinta keluarga di dunia ini bisa diberikan tanpa syarat, tidak meminta imbalan apapun. Ji Yunhai. Dua orang ini hanyalah sampah sekte. Aku adalah pemimpin sekte kelelawar hijau. Kau melindungi mereka seperti ini. Apakah kau bermaksud memberitahu semua orang bahwa aku lebih rendah dari iblis sekte iblis itu, dan bahkan lebih rendah dari keturunan mereka? Ketua Sekte Yi. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya memohon belas kasihanmu. Dan lepaskan mereka. Aku mohon. Memohon padaku. Semakin kau melakukan ini, semakin aku ingin membunuh mereka. Hanya ketika mereka mati, baru kau bisa dengan sepenuh hati melayaniku. Mian cepat bawa Xiaoqi dan pergi. Cepat pergi. Ibu, cepat pergi. Ibu, kau memiliki keyakinan untuk melindungiku dengan nyawamu. Mana mungkin aku berpikir mundur dan kabur. Serangan pedang tadi, kau memblokirnya untuk mereka. Serangan pedang ini. Mari kita lihat bagaimana kau memblokir yang ini. Jangan berani-beraninya kau menyakiti kakakku. Jika kau punya nyali, hadapi aku saja. Sedikit lagi. Baiklah. Mengirimmu ke neraka lebih dulu juga bisa diterima. Adikmu tetap di sini. Ibu dan anak perempuan melayani satu suami bersama. Itu juga tidak buruk. Pedang penutup embun beku mendalam. Pedang bernyanyi melintasi langit. Serang. Bagaimana ini mungkin? Pedang pemisah jiwaku. Apa yang terjadi? Pedang pemisah, jiwa King Sho, ditempa oleh api sejati 3 kali lipat. Ditempa dari besi mendalam. Namun Mian menolaknya dengan satu serangan pedang. Min, kemarilah ke sisi ibu. Duan Shao Chuan Ketua Jian Manor peringkat 2 benua timur. Iblis hantu.
Hari ini benar-benar hari yang baik. Melihat sekte Xiao Yao dan sekte kelelawar hijau. Dua keluarga bangsawan besar berkumpul di sini bersama. Duan Xiaochuan, jadi kaulah yang menyebabkan masalah barusan. Kau berani menyerangku. Siapa dia? Dia berasal dari Pavilion Pedang Kedua Benua Timur, ketua sekte Duan Xiaochuan. Dia dulunya adalah kandidat paling mungkin untuk menggantikan sebagai ketua sekte, kakak murid senior. Tapi kakak buyutmu tidak mewariskan posisi ketua sekte kepadanya. Itulah mengapa dia selalu menyimpan dendam. Jika aku benar-benar serius, kau pasti sudah mati. Jangan menuduhku secara salah. Masih berdalih itu bukan kau. Mungkinkah itu bocah kecil itu? Bicaralah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin sekte kelelawar hijau dan sekte Xiao Yao kalian tunduk pada sekte awan biruku. Kau berani bermimpi. Karena kau menolak cara yang lembut, aku akan memberimu cara yang keras. Terima tantangan hidup dan mati ini. Pecundang. Kau tidak hanya harus membubarkan klan keluargamu. Kau juga harus menyerahkan kediaman pedang di bawah perintahmu sepenuhnya. Mulai sekarang, kau akan dihapus dari catatan ilmu pedang Benua Timur. Kakak, kediaman pedang adalah fondasi 100 tahun kita. Itu tidak bisa dijadikan taruhan. Benar ayam, dia pasti datang dengan persiapan. Kau sama sekali tidak boleh jatuh ke dalam tipuannya. Berhentilah bermimpi. Ketua sekte Duan hanya dengan beberapa kata. Kau pikir kau bisa menipu fondasi sekte kami? Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian? Jadi dua sekte besarmu. Tidak lebih dari pengecut. Kau hanya bisa bersembunyi seperti anjing, bersembunyi di bayangan. Ini ketua sekte. Ini buruk, ini buruk. Ketua sekte sudah mati. Inilah nasib mereka yang menentangku. Niat pedang. Meskipun sedikit tingkat rendah, namun Tunggu. Jangan gegabah. Orang ini tidak sederhana. Kau memiliki wawasan yang baik untuk bisa memahami kekuatan iblis hantu. Iblis hantu. Kau pasti orang pertama yang menantang peringkat 10.000 pedang. Peringkat ke-26. Bintang yang sedang naik daun kan. Aku tidak peduli kau ini apa. Berani menindas sekte Xiao Yaoku. Kau hanya akan menghadapi kematian. Aku serahkan padamu. Ayah, sekte Xiao Yaomu hanya memiliki kekuatan sebanyak ini. Jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Kembalilah dan berlatih lagi. Kita tidak bisa membiarkan sekte Xiao Yao dihina. apa yang kau sombongkan? Jika suamiku serius, kau sama sekali bukan tandingannya. Tidak, Ji Yun Heng hanya mengerti bentuk dan teknik pedang dari buku-buku. Namun orang ini sudah menguasai niat pedang. Ji Yun Heng mustahil bisa mengalahkannya. Apa yang diketahui oleh orang tak berguna kecil ini? Memahami niat pedang. Ini tidak sesederhana yang kamu kira. Tepat sekali. Tidakkah kau melihatnya? Hanya berhasil menangkis dengan susah payah. Kau orang tak berguna kecil. Kau berdiri. Tapi kau tidak naik atau mencapai pencerahan mendadak. Jika kau tidak mengerti, tutup mulutmu. Ayah. Ayah. Min, bagaimana kamu mengetahuinya? Sebagai seorang pendekar pedang, mengetahui cara menilai kekuatan lawan adalah aturan dasar. Min, kamu. Hanya ini. Dan kau berani menyebut diri kalian faksi ortodoks. Aku membenci. Sekte kelelawar hijau menyerah tanpa perlawanan. Jika sekte Xiao Yaomu tidak berani menerima tantangan, maka akuilah bahwa sekte awan biruku adalah garis keturunan ortodoks sejati dari sekte Xiao Yao. Aku akan memberimu waktu selama 1 batang dupa terbakar untuk mempertimbangkan. Sombong. Apakah kamu pikir sekte Xiao Yao tidak punya siapa-siapa lagi? Tantangan hidup dan mati ini, aku terima. Kakak, karena ketua sekte Ji setuju, maka kita akan menyelesaikan ini di atas panggung. Kompetisi ini menyangkut awan biru dan Xiao Yao, 2 sekte besar. Arena.
Dan nasib apakah mereka bersatu atau berpisah? Kedua sekte besar memulai pertukaran seni bela diri. Begitu kau melangkah ke panggung ini, hidup dan mati tidak relevan. Aku akan pergi dulu. Beranilah mencoba pamer. Kamu bukan tandingannya. Baru saja, aku meremehkan musuh. Ayah, jika aku tidak maju, apakah kita akan membiarkan mereka? Atau membiarkan Mian si sampah ini naik sebagai gantinya? Aku akan pergi. Yuan Fan, duel ini menyangkut kehormatan dan aib sekte Xiao Yao kita. Kamu harus memberikan segalanya. Bagaimanapun, kita tidak bisa mengandalkan mereka. Kamu adalah harapan kita. Berhenti mengulur waktu. Siapapun yang datang aku akan membunuh mereka semua. Ji Yuan Fan dari sekte Xiao Yao. Aku menantikan untuk merasakan keahlianmu. Lihat pedangku. Benar-benar anakku. Jadi bagaimana jika dia peringkat 26 di peringkat 10.000 pedang? Bukankah itu masih hanya selisih 1 peringkat? Tidak. Perbedaan 1 peringkat di peringkat 10.000 pedang sebenarnya berarti perbedaan kekuatan ribuan mil. Duel ini tidak akan mudah. Ada kesempatan. Jauh dari itu. Kau orang tak berguna. Tutup mulutmu jika kau tidak mengerti ilmu pedang. Tidakkah kau lihat mereka saling menyerang? Jika kau tidak tahu cara menggunakan matamu, maka sumbangkan saja. The film was translated and narrated by M Media. Iblis hantu. Justru dengan mengandalkan teknik ini, formasi 8 trigram langit dan bumi, dia secara paksa menekan berbagai master di peringkat 10.000 pedang. Itu pasti terhitung sebagai berada di antara 7 teratas teknik pedang tingkat tinggi. Hancurkan. Siapa yang membantuku? Yuan Fan juga kalah. Siapa lagi yang bisa mewakili sekte Xiao Yaoku dalam pertarungan? Kakek dari ibu, aku ingin mencoba. Bakatmu memang biasa-biasa saja sejak awal. Kenapa kamu membuat masalah? Xiaoqi, kamu bukan tandingannya. Ibu dan anak itu makan di sekte Xiao Yao kami, tinggal di sekte Xiao Yao kami, dan sekarang mereka membawa beban sebesar itu. Jika kita membiarkan mereka naik, untuk menguras sebagian stamina mereka, itu juga bisa diterima. Tapi, Ibu jangan khawatir, aku akan bertindak sesuai kemampuanku. Kakek dari ibu, jika aku maju, terlepas dari hidup atau mati, tolong bersikap lebih baik kepada ibu dan kakakku. Meskipun kamu bukan prospek yang baik untuk berlatih ilmu pedang, darahku mengalir di nadimu. Tidak ada satupun murid sekte Xiao Yao yang berani maju. Kamu berani. Hanya berdasarkan ini, kamu adalah cucu laki-laki kesayangan Ji Changlingku. Berjanjilah padaku untuk menjaga nyawamu. Di masa depan, aku akan memperlakukan ibu dan adikmu dengan baik. Ya. Satu orang saja sudah sulit dihadapi. Sekarang, mari kita jadikan 8 lagi. Ilmu pedang Xiaoqi pada dasarnya tidak memadai. Dia jelas bukan tandingannya. Jangan pernah berpikir untuk membalas jurus itu. Dikabarkan bahwa dalam teknik tombak abadi Taixu ada metode untuk menemukan kelemahan, tapi saat teknik pedang itu hanya diketahui oleh immortal pedang itu sendiri. teknik pedang memiliki kelemahan karena disebut formasi 8 trigram Tiankun. Mengapa tidak memanfaatkan prinsip Tai Chi? Saling menghasilkan dan saling menahan. Temukan gerbang kehidupan. Melemahkan secara bertahap dan kalahkan mereka satu persatu. Diam. Lihatlah betapa mampunya kalian bersaudara menurut kalian. Anakku bahkan tidak bisa memecahkannya. Kakakmu bahkan lebih kecil kemungkinannya. Temukan gerbang kehidupan. Gerbang kehidupan. Patah dengan baik. Sungguh layak menjadi keturunan cucuku Ji Chanling.
Tenang menghadapi bahaya. Langsung memahami intinya. Bakat yang menjanjikan. 20 pendekar pedang teratas di peringkat 10.000 pedang. Tidak bisa menembus jurus formasi saya. Bagaimana kamu melakukannya? Kelemahannya mungkinkah itu? Kakakku benar-benar melihatnya. Itu bukan hanya keberuntungan. Jika kamu kalah, cepatlah pergi. Jika kamu ingin berkonsultasi dengan cucuku, kamu belum memenuhi syarat. Rangkaian jurus pedang itu hanya pamer, hanya dangkal. Kembali dan berlatihlah 3-5 tahun lagi. Lalu kembalilah. Kurasa. Itu hanya kucing buta yang tersandung tikus mati kan? Pahlawan Agung Sangguan. Sekarang giliranmu untuk bertindak. Ini, apa yang terjadi? Mengapa langit menjadi gelap? Orang ini bisa membuat langit dan bumi berubah warna. Energi internal yang begitu kuat. Siapa sebenarnya dia? Pedang ini, aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Kekuatanmu lumayan, tapi masih ada potensi besar untuk ditingkatkan. Xiaoqi, kau harus berhati-hati. Orang ini tidak boleh diremehkan. Mengingat kamu masih hijau, aku akan membiarkanmu menyerang 2 jurus terlebih dahulu. Aku hanya akan bertahan tidak menyerah, agar kamu tidak mengatakan, aku menindasmu. Cukup bicara. Terimalah jurus ini. Jurus pertama. Xiaoqi, tetap tenang. Pusatkan semangatmu untuk memadatkan ki-mu. Gunakan ki pedangmu. Coba salurkan ki sejatimu secara merata dan stabil ke dalam pedang. Rasakan aliran ki sejati di dalam bilah terbang. Pastikan ki sejati itu menembus tubuh pedang secara merata dan mulus. Ayah, gadis malang ini, apa yang kamu gumamkan? Teknik pedang kekosongan agung. 3 jurus terakhir adalah intinya. Kalian yang biasa-biasa saja. Pergi berlatih lagi. Xiaoqi, Xiaoqi, bagaimana keadaanmu? Kakak dari ibu. Maafkan aku. sudah kubilang anak ini tidak bisa menang. Bagaimanapun juga, bahkan Yuan Fen bukan tandingannya. Lalu siapa lagi yang mungkin bisa menang? Kakak. Aku, Xiaoqi, apakah kamu gila? Lihat saja adikmu. Dia selemah anak ayam kecil. Bisakah dia bahkan menahan 1 jurus? Ketua Sekte Xiaoyao. Sekte Xiaoyaomu benar-benar semakin buruk setiap generasi. Sama sepertimu, mataharinya sedang terbenam. Apakah ada orang lain yang datang? ini semua salahmu. Jika kami tidak mengirimmu untuk menikah, bagaimana kami bisa terjebak di sini untuk disembelih oleh orang lain? Pahami faktanya, kaulah yang memaksa ibuku untuk menikahi orang lain. Kaulah yang mencoba menggunakan aliansi pernikahan sekte untuk melindungi keselamatanmu sendiri. Kaulah yang tidak tahu malu dan pengecut mundur. Dan sekarang kau ingin berbalik menyalahkanku. Aku memberimu terlalu banyak hormat, bukan? Beraninya kamu berbicara kepada orang yang lebih tua seperti itu. Cukup, jam berapa sekarang? Dan kalian masih bertengkar di antara kalian sendiri. Kemampuan seni bela diri orang ini pasti melampaui milikmu dan milikku. Salahkan aku ketua sek. Karena begitu terogol dan meremehkan musuh, aku tidak pernah menyangka garis keturunan Sekte Xiaoyao akan dihancurkan oleh tanganku sendiri. Ketua Sekte Xiaoyao, kalah dari orang tua ini bukanlah hal yang memalukan. Kamu harus lebih banyak berlatih ilmu pedangmu. Itu dia. Hasilnya sudah ditentukan. Qi Fengmian, patuh saja mati. Orang ini sekarang adalah ayah angkat Qi Xianzu. Jika dia ada di sini, Qi Xianzu mungkin ada di dekat sini. Kemampuan seni bela diriku hanya setengah kapasitas. Aku tidak boleh mudah memperingatkan mereka. Ternyata kau, Siapa itu? Sangguan Gojin. Dia adalah orangnya di peringkat 10.000 pedang, ahli yang menduduki peringkat ke-12. Hanya mengandalkan pedang Yuehen. Dia mampu menekan semua pahlawan Asia Timur. Tidak heran, dia bisa membuat langit dan bumi berubah warna. Kau ternyata bisa mengundang seorang ahli sekaliber ini. Sekte Xiaoyaomu.
Satu-satunya harapan untuk menang adalah membawa peringkat nomor 1 di peringkat 10.000 pedang untuk menjaga benteng untukmu. Sayang sekali, pendekar pedang wanita itu, sejak mencapai puncak, telah menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Pihakmu, peringkatnya terlalu rendah. Kamu sama sekali tidak layak. Tapi untukku, aku bukan orang yang picik. Seluruh sekte Xiaoyaomu, layani sekte awan biruku sebagai penjaga gerbang. Dan aku akan memberimu jalan untuk hidup. Siapa yang berani menerima kontrak hidup mati? Aku akan menawarkan rumput Rodera sebagai hadiah. Melawan peringkat ke-12 di peringkat 10.000 pedang tidak berbeda dengan mencari kematian. Takut sebelum pertarungan bahkan dimulai. Apakah kau masih memiliki semangat seorang pendekar pedang? Aku akan bertarung. Ibu, kau bukan tandingannya. Turunlah dulu. Min, selama aku mendapatkan rumput roh darah, penyakitmu bisa disembuhkan. Meskipun hanya ada sedikit kesempatan. The film was Ibu harus translated mati-matian and merebutnya. narrated by M Media. Seni pengendalian petir sejati lagi. Ibu, Jurus tadi. Jika Chi Fengmian sendiri ada di sini, aku pasti sudah mati oleh pedangmu. Sayang sekali, kamu hanya mempelajari sebagian kecil darinya. Itu tidak bisa melukaiku sedikit pun. Kamu sebaiknya mengakui kekalahan saja. aku harus menang. Tuan Sangguan, wanita ini, dia sama sekali tidak menghormatimu. Dia benar-benar berpikir dia bisa menang. Menang. Bunuh dia. Aku bahkan tidak membutuhkan pedangku. Bunuh wanita ini. Semudah menginjak semut. Sama sederhananya. Beraninya dia berhayal berpikir. Dia bisa mengalahkan... And narrated by Ayah, M aku mohon. Media. Tolong selamatkan Min. Aku mohon selamatkan dia. Asalkan penyakitnya sembuh, aku akan melakukan apa saja. Selamatkan Min-ku. Ayah. Begitukah? Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ini tidak mungkin. Siapa kamu? Selanjutnya, serahkan padaku. Bibi, mari kita turun dulu. Pergi. Paman, aku akan melawanmu. Gadis malang, kamu bahkan belum sepenuhnya dewasa. Turun segera, pergi bermain bulu tangkis. Katakan padaku, jika kau dikalahkan oleh gadis kecil yang belum sepenuhnya dewasa, apa yang akan kau lakukan? Kamu gadis kecil. Jika kamu bisa mengalahkan Tuan Shangguan kami, aku bahkan bisa membiarkanmu menjadi ibuku. Tidak bisa begitu. Aku tidak mungkin melahirkan anak sejelek dirimu. Namun, tapi jika kau kalah, berlututlah, jadilah anjingku. Karena aku melihatmu selalu suka menggonggong pada orang-orang di sekitarmu. Kamu. Baiklah. Aku ingin melihat. Kamu ini, anak ingusan. Kemampuan apa yang kamu miliki? Tuan Sangguan. Tolong beri dia pelajaran yang setimpal untukku. Kakimu baru saja pulih. Apakah otakmu kemasukan air? Kau baru beberapa kali memegang pedang. Cepat turun. Lelucon macam apa ini? Mengapa kau pamer di sini? Aku tidak menyangka sekte besar seperti Xiao Yao telah jatuh begitu rendah hingga mengandalkan seorang gadis kecil. Jadi kau berani bertanding denganku atau tidak? Tentu saja. Untuk membunuhmu. Satu serangan pedang sudah cukup bagi orang tua ini. Mari kita lihat kau mencoba bersikap tangguh lagi. Kecepatan tarikan pedang itu terlalu cepat. Aku mengerahkan 10 tahun usahaku hanya untuk mengolah teknik gerakan awan mengembara hingga mencapai puncak kesempurnaan. Bagaimana mungkin gadis kecil sepertimu bisa lebih cepat dariku? Lagi pula, kau bahkan memutus bilah pedangku dalam satu serangan. Tidak ada yang lain. Hanya kemahiran. Tuan Sangguan, hal ini berkaitan langsung dengan prospek masa depan sekte awan biru.
Tolong jangan memanjakannya. Gadis kecil, kau memang memiliki kekuatan. Tapi melawanku, kau hanyalah belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Aku tidak menyangka, setelah sekian lama berlalu, kau masih hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Orang tua ini meremehkanmu barusan. Aku akan menunjukkan padamu sekarang. Peringkat 10.000 pedang. Bagaimana tempat ke-12 itu diraih? Sudah berakhir. Orang ini sekarang mulai serius. Benar saja, bahkan Yuan Fan tidak bisa mengalahkannya. Mian ini jelas bukan tandingannya. Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Jangan banyak bicara. Kemampuanmu yang biasa-biasa saja. Hanya kau yang menganggapnya sebagai harta. Dulu aku terlalu malas, bahkan untuk melatihnya. Karena kau ingin mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ini adalah peringkat kelima. Teknik pedang pengendali naga. Meskipun tidak dipasangkan dengan pedang raungan naga, hanya mempelajari dasar-dasarnya. Bahkan Master Top 10 peringkat 10.000 pedang akan waspada terhadapnya. Gadis kecil, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan tahun? Cepat turun. Berhenti bicara. Biarkan dia melihat baik-baik. Teknik pedang Grand Void yang sebenarnya. Seni pengendali naga. Kekuatan Grand Void meresap ke dalam tubuh pedang. 9 langit kegelapan mendalam. Pedang menggerakkan guntur surgawi. Naga ilahi. Itu benar-benar membantai. Keajaiban macam apa ini? Naga ilahi yang hidup, terputus oleh satu serangan. Bagaimana itu mungkin? Seni pengendali naga yang aku habiskan seumur hidupku. Apa yang telah aku pelajari dan ciptakan, ternyata dikalahkan oleh seorang gadis muda. Mudah dihancurkan. Aku dengar, seni pedang kekosongan tertinggi telah mencapai pintu ke-10. Itu bisa mengumpulkan semua ki pedang dan berubah menjadi pedang raksasa pemotong langit. Tapi, hanya dewa pedang misterius itu yang bisa melatihnya. Kenapa dia bisa melakukannya? Sekumpulan orang bodoh berpikiran sempit. Meskipun immortal pedang itu misterius, manual pedangnya beredar luas. Aku belajar lebih banyak saat tidak ada hal lain yang harus dilakukan. Ada sekelompok orang dalam jalur pedang. Mereka mungkin tidak menonjol di masa muda mereka. Tetapi suatu hari mereka akan tiba-tiba bangkit. Mencapai pencerahan mendadak dalam keterampilan kuning. Aku rasa, kakak persis di Muse macam itu. Metode kultivasi seni pedang kekosongan tertinggi bukanlah rahasia. Kakak pasti telah di tempat-tempat yang tidak bisa kita lihat. Dengan rajin mempelajari seni pedang Taiji. Sekarang, ini adalah puncak dari upaya panjang yang akhirnya meledak. Tidak mungkin. Mereka yang menguasai seluruh seni pedang kekosongan agung sangatlah langka. Bagaimana mungkin dia bisa? Kau adalah... Apa kau pikir? Aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahu Qi Xiansu. Keponakanku tersayang. Jangan mencoba mendekatiku. Sebelumnya, pamanmu buta dan bodoh. Dan salah menuduhmu tidak berguna. Itu semua salah pamanmu. Pamanmu bersumpah, mulai sekarang, pamanmu tidak akan pernah memanggilmu seperti itu lagi. Mengingat bahwa kita adalah keluarga. Tolong maafkan pamanmu kali ini. Baiklah. Ya Min. Kita semua keluarga. Sama seperti gigi dan bibir, benturan dan perselisihan tidak bisa dihindari. Tolong maafkan mereka. Demi ibu. Aku akan dengan enggan memaafkanmu. Tunggu. Kau pikir kau mau kemana? Apa kau lupa apa yang kita sepakati? Benar. Bukankah ketua sekti Duan baru saja mengatakan, jika kau kalah, kau harus menggonggong seperti anjing? Siapa tadi yang begitu sombong di depanku? Master sekti yang bermartabat menolak untuk menghormati taruhan yang kalah. Gonggong. Jika kau tidak menggonggong, jangan harap bisa pergi dengan damai hari ini. Good. Hinaan hari ini. Di lain hari, aku pasti akan membalas 100 kali lipat.
Ini adalah rumput raudara yang kau butuhkan. Terima kasih ayah. Rumput raudara ini bisa menyembuhkan racun mian-mian, tapi itu membutuhkan seorang ahli untuk menyuntikkan Kisiriati selama perawatan. Jika tidak, itu akan mempengaruhi efek penyembuhan dari rumput raudara. Lalu kemana kita bisa pergi untuk mencari pakar seperti itu untuk membantu kita? Kakek ini. Pavilion Pedang Tersembunyi mengundang kita, sekolah Xiao Yao, berpartisipasi dalam majelis diskusi pedang. Pemenangnya akan memiliki kesempatan untuk bertemu Dewa Pedang Agung. Benarkah? Pavilion Pedang Tersembunyi. Jika kita cukup beruntung untuk HT1 KUC Pendekar Pedang Suci, maka di dunia persilatan setelah ini, kita bisa berjalan tanpa rasa takut. Hanya 10 teknik tertinggi pamungkas dari Pavilion Pedang Tersembunyi sudah cukup bagi kita untuk mempelajarinya seumur hidup. Aku dengar bahwa pedang pusaka terhebat di era ini, pedang Raungan Naga, terletak tepat di sini di Pavilion Pedang Tersembunyi. Jika aku bisa menyaksikan kemegahan pedang Raungan Naga, aku tidak akan memiliki penyesalan dalam hidup ini. Mian, aku harap kau dan saudaramu berpartisipasi dalam majelis diskusi pedang ini. Aku bertindak untuk menyelamatkan ibuku. Apa itu majelis diskusi pedang? Aku tidak akan pergi. Gadis sialan ini, beraninya kau berbicara kepada kakekmu seperti itu. Diam, kau dilarang menghadiri majelis diskusi pedang. Kakak perempuan, majelis diskusi pedang adalah aspirasi seumur hidup setiap pendekar pedang. Orang seperti kita mungkin menghabiskan separuh hidup kita dan masih tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat Pavilion Pedang Tersembunyi dan para master jalan pedang itu. Mari kita pergi bersama dan memperluas wawasan kita. Opti. Mian memiliki bakat luar biasa. Jika selama majelis diskusi pedang, dia menunjukkan keunggulannya, maka dia secara alami akan bisa bertemu orang yang memegang penawar. Benar sekali Min. Adikmu sangat mengagumi patriark pedang dari Pavilion Pedang Tersembunyi. Anggap saja menemaninya untuk ikut bersenang-senang, oke? Baiklah. Menghitung waktu. Guru akan segera keluar dari pengasingan. Tidak ada salahnya untuk pergi melihat. Aula leluhur. Dao Chen. Siapa yang membunuh ayah angkatku? Bin Kiao. Ketua Sekte Duan mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Dia mengatakan bahwa seluruh Sekte Xiao Yao berpartisipasi dalam pembunuhan ini. Anakku, ayah angkatmu merencanakan dan bersekongkol untukmu. Namun sekarang dia telah meninggal secara tragis. Kau harus membalas dendam untuknya. Sekte Xiao Yao. Aku dengar 3 hari dari sekarang, Majelis Pedang Pavilion Pedang Tersembunyi Sekte Xiao Yao juga telah diundang untuk hadir. Beraninya Sekte Xiao Yao membunuh bawahanku. Aku harus mengulitinya hidup-hidup secara pribadi. Puncak gunung. Tenshi, kau sudah tiba. Dewa Pedang Agung. Majelis diskusi pedang akan diadakan 3 hari dari sekarang. Yugu Chengxi, Ketua Pavilion Pedang Tersembunyi. Murid-murid yang berpartisipasi dari keluarga bangsawan sudah tiba di Gunung Tianjui. Apakah kau berniat pergi dan mengamati upacara? Untuk upacara agung ini, apakah sekolah Xiao Yao sudah diberitahu untuk hadir? Kami sudah mengirimkan suratnya sesuai instruksimu. Namun, Dewa Pedang Agung, kenapa kau begitu peduli dengan sekolah Xiao Yao? Bukan apa-apa. Aku akan hadir di majelis ini. Pavilion Air Awan. Kita sudah sampai. Disinilah kalian akan tinggal. Guru terhormat. Mengapa tempat ini begitu bobrok? Bobrok. Kultivasi pendekar pedang menekankan ketahanan terhadap kesulitan. Seperti kata pepatah, ketika langit akan menganugerahkan tanggung jawab besar kepada seseorang, ia harus terlebih dahulu menyiksa hati dan kemauan mereka, menguras otot dan tulang mereka, lapar. Baiklah,
Memang benar bahwa aku sudah lama tidak mengambil murid. Dan tempat ini sudah lama tidak berpenghuni. Itulah sebabnya terlihat seperti ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun tempat ini sederhana, ia unggul dalam ketenangan. Ini adalah tempat yang baik untuk berkultivasi. Kita hanya perlu membersihkannya sedikit. Turnamen pedang akan diadakan dalam 3 hari. Murid baru tetua agung itu, aku tidak bisa menjamin dia tidak akan membalas dendam melalui pilih kasih. Aku harus menemukan untuk mereka berdua 2 manual pedang tingkat tinggi. Mengasah tombak sebelum bertempur. Itu tetap membantu. Gadis ini terlalu pelupa. Aku bilang setelah dia sampai di pavilion penyimpanan pedang, dia harus segera menemukan kutuannya. Tapi apa yang terjadi? Dia lari lebih cepat dari kelinci. Aku adalah dewa pedang agung. Namun aku harus berulang kali secara aktif mencari seseorang. Aku secara khusus turun gunung dan membeli autor manisan kesukaannya. Gadis ini, dia mungkin akan terharu sampai menangis. Pavilion air awan. Ibu lihat. Xiaoqi, Katakan padaku, haruskah aku mematahkan tulangmu dulu? Atau memotong anggota tubuhmu? lepaskan anakku. Kau telah menyinggung Tuan Muda Qi. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Qi Xianzu, biarkan dia pergi dulu. Aku membunuh Shangguan Dongcheng. Apapun yang kau miliki tujukan padaku. Jangan terburu-buru. Kau akan jadi yang berikutnya. Siapa? Siapa itu? Berhenti bermain-main. Keluar sini. Aku adalah dewa pedang. Kau adalah hantu. Tuan Muda Qi, kau baik-baik saja. Mereka mendapat bantuan seorang master. Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Aku akan melepaskanmu hari ini. Majelis duel pedang akan diadakan dalam 3 hari. Aku akan secara pribadi mengirimmu ke dunia bawah saat itu. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan mengirimmu ke dunia bawah sekarang juga. Guru, aku lapar. Mian Mian. Guru, Mian Mian. Makanlah pelan-pelan. Tidak ada yang memperebutkannya darimu. Guru, ini berasal dari Kipausai karya Rongcheng. Hawthorne manisan kan? Aku tahu kau yang terbaik bagiku. Mian Mian. Aku gurumu mengakhiri pengasinganku lebih awal. Tepatnya untuk menghilangkan racunmu. Dan membantumu memulihkan semua kemampuanmu sesegera mungkin. Pada majelis duel pedang dalam 3 hari. Kamu masih perlu membuktikan dirimu. Selama kamu memenangkan tempat pertama, aku gurumu akan mengumumkan kepada dunia bahwa kamu adalah muridku Ye Chengfeng. Dan juga dari pavilion pedang tersembunyi. Dan juga master pavilion pedang tersembunyi berikutnya. Guru, jangan khawatir. Majelis duel pedang. Aku pasti akan memenangkan tempat pertama di majelis duel pedang. Lalu aku akan dengan kejam menginjak-injak anjing Qi Xianzu itu di bawah kakiku. Siapa sebenarnya orang ini? Sepertinya dia memegang posisi tinggi di pavilion pedang tersembunyi. Min, Min. Kakak, Min, Min, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Racun di tubuhmu telah sepenuhnya dikeluarkan. Namun organ dalammu terkikis oleh racun terlalu lama. Meskipun kemampuanmu telah pulih sepenuhnya, tubuhmu masih sangat lemah. Pada majelis duel pedang, lakukan saja semampumu. Tidak. Guru, aku harus memenangkan tempat pertama. Lupakan saja, begitu kamu gadis sudah memutuskan, bahkan Raja Langit pun tidak bisa mengubahnya. Di sejatiku hari ini, aku sudah terlalu banyak mengeluarkannya. Aku gurumu akan kembali dan memulihkan diri selama 2 hari dulu. Terima kasih, Guru. Aku pergi. Sampai jumpa di majelis duel pedang. Atas kebaikan yang ditunjukkan hari ini, Yunhe selalu berterima kasih. Bolehkah aku bertanya siapa Anda, senior? Kamu hanya perlu ingat
Di seluruh pavilion pedang tersembunyi, akulah yang memegang kendali. Pavilion pedang tersembunyi. Bukankah Tetua Agung yang memegang kendali? Kau baik-baik saja. Kami The film baik-baik was saja. translated Seorang guru baru and saja membantu narrated by kami. M Media. Itu bagus. Namun, kemana perginya guru ini? Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Dia sudah pergi. Kemana Tetua Ziying pergi barusan? Turnamen diskusi pedang akan segera dimulai. Aku awalnya ingin mencari beberapa manual pedang yang mudah dipahami untuk dilihat oleh kakak dan adik. Tapi aku hanya berhasil mendapatkan ini. Teknik pedang kekacauan. Saat ini mereka yang telah menguasai teknik pedang kekacauan hanyalah pendiri dari masa lalu, Tuan Pedang Suci. Dan peringkat teratas dalam daftar 10.000 pedang. Aku khawatir Mian Mian dan Xiaoqi tidak memiliki bakat ini. Waktu mendesak. Aku hanya punya waktu untuk mengajarimu beberapa mantra teknik pedang sederhana. Seberapa banyak Anda bisa memahami, tergantung pada keberuntungan Anda. Ketika kekacauan pertama kali terpisah, esensi pedang terkandung di dalamnya. Yin dan Yang menyatu. Kekuatan kekacauan. Pedang itu menghancurkan kekacauan, menciptakan langit dan bumi. Ambil kekacauan sebagai sumbernya. Pedang itu mengendalikan alam semesta. Ini adalah teknik pedang kekacauan. Sudahkah Anda melihatnya dengan jelas? Mengapa Ketua Pavilion Yogu belum tiba? Dia seharusnya datang. Mereka bilang bahwa kemarin dia dipanggil oleh Lord Swordside untuk membahas masalah. Dia belum keluar. Kakak beradik itu benar-benar berani muncul. Iya, kau harus memberi mereka pelajaran yang bagus. Kau bilang ada seorang master halaman diam-diam membantu mereka. Benar. Jika tidak sekarang mereka pasti sudah menjadi jiwa yang direnggut pedang. Guru, orang itu bahkan belum menunjukkan wajahnya, namun mereka memaksa kami mundur terus-menerus. Kekuatan mereka kemungkinan besar cukup besar. Seberapa hebat itu bisa? Apakah itu lebih hebat dari milikku? Tentu saja milikmu lebih tinggi. Ini adalah teknik rahasia sekte. Setelah berkultivasi, itu membuat kultivasimu 2 kali lebih efektif. Turnamen diskusi pedang ini sangat penting. Jika kau memenangkan kejuaraan, wibawaku di dalam sekte akan meningkat lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, sukses adalah satu-satunya pilihan. Kegagalan dilarang. Mereka yang menghalangi. Muridmu mengerti. Muridmu mengerti. Dengan yang diwariskan oleh guru, berkah teknik rahasia sekta. Bian Mian dan Suki. Aku akan lihat bagaimana kalian mati. Mereka lolos dari bencana kemarin lusa. Hari ini, mereka akan mati di panggung arena. 2 hari terakhir ini Mian Mian telah tidur di mana-mana sepanjang waktu. Cukup malas. Namun ku dengar Suki telah rajin berlatih pedangnya, membuat kemajuan yang signifikan. Dia hanyalah seorang anak kecil, yang ilmu pedangnya hanyalah permainan anak-anak. Nanti, aku akan memberitahu mereka, apa itu ilmu pedang sejati. Turnamen diskusi pedang ini ditujukan untuk pertukaran prinsip pedang. Pemenangnya akan diajari teknik pedang secara pribadi oleh Lord Swordside. Aku berbakat secara alami. Jika aku bisa menerima bimbingan, beberapa jurus dari Tuan Pedang Suci, bukankah itu akan menjadi jalan langsung menuju kesuksesan? Saya telah dibimbing ribuan kali. Lalu, mengapa saya belum naik? Dalam seabad terakhir, mereka yang berhasil mempelajari bahkan sebagian kecil dari jurus Sword Sign selalu menjadi Grandmaster di kemudian hari. Para master telah berkumpul banyak untuk turnamen ini. Kalian berdua, lakukan saja yang terbaik. Aku menanti instruksimu. Aku sedang terburu-buru. Kau tidak pantas mendapatkan kesopananku.
Aturan kompetisi mengharuskan berhenti sebelum cedera. Kau sudah menang. Mengapa kau masih melancarkan serangan mematikan? Dalam kompetisi seni bela diri ini, cedera yang tidak disengaja tidak dapat dihindari. Tetua Ziyin, jangan memfitnahku dengan tuduhan palsu. Kau menuduhku secara tidak adil. Tak tahu malu. Siapa lagi? Apa yang harus kita lakukan? Sangat kuat. Aku tidak berani naik sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Kau. Naiklah dan lawan aku. Kekuatannya tiba-tiba meningkat secara signifikan. Aku khawatir aku bukan tandingannya. Tunggu. Nin Qiao ini. Ada sesuatu yang tidak beres. Jangan bertindak gegabah. Kalian anggota sekte Xiao Yao, semuanya pengecut. Kalian bahkan tidak berani menghunus pedang kalian sebelum kalian berdua melangkah ke atas panggung. Pertama-tama berikan Tuan Muda Qi dan aku 100 sujud keras. Mungkin jika kami senang, kami bahkan mungkin akan mengampuni nyawamu. Ini adalah taktik provokasi. Jangan terpancing. Pengecut. 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 The film was translated and narrated by M Media. Kaulah pengecut,nya. Aku akan melawanmu. Aku hanya takut kau tidak akan sanggup menahannya. Di mana 7 kesengsaraan berakhir, pedang itu adalah kekacauan. Bukankah ini teknik pedang kekacauan? Aku tidak menyangka, dalam waktu sesingkat itu, anak ini bisa memahaminya sampai sejauh ini. Sungguh generasi muda ini tangguh. Luar biasa. Bagus sekali muridku. Bahkan jika hanya tahu dasar teknik pedang kekacauan, mereka masih bisa mengalahkan semua saingan. 2 hari yang lalu dia masih lawan yang kukalahkan. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana dia bisa maju ke tingkat seperti itu? Kau kalah. Para pendekar pedang sekte Xiao Yao kami bukanlah pengecut. Aku akhirnya memaksamu naik ke panggung. Apakah kau siap mati? Siapa yang akan menang? Masih belum diketahui. Sombong. Suki berulang kali menggunakan jurus yang sama. Adalah tanda ketidakmampuan. Ada apa? Ini buruk. Saya hanya mengajarinya teknik pedang kekacauan. Jurus pertama, dia tidak tahu apa-apa tentang yang berikutnya. Sekarang sepertinya, Tetua Agung sudah mengajari Qi Xiansu, teknik rahasia berikutnya dari sekte itu. Dia dengan mudah membalas gerakan Suki. Tidak. Ini terlalu berbahaya. Astaga, Mian benar-benar memblokir pedang Qi Xiansu. Aku sudah tahu. Aku tahu Mian luar biasa. Selama penilaian pedang sebelumnya, Mian tampil sangat buruk. Hanya dalam 3 hari. Benar-benar mengalami transformasi total. Tidak terbayangkan. Memang benar. Sungguh tidak terbayangkan. Hati-hati.
Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah kalah sejak kecil. Seseorang sepertimu hanya menang melawan beberapa orang lemah, dan kau sudah sombong. Memang, kau hanya perlu diberi pelajaran. Suki, kau mundur dulu. Aku akan melawannya. Min, kau harus hati-hati. Bian Mian. Kau lagi. Kenapa kau harus selalu melawanku? Kau tidak pernah tahu. Mungkin di kehidupan lampauku, aku adalah batu loncatanmu, diinjak-injak oleh orang lain. Oleh karena itu di kehidupan ini, aku harus menjadi penghalangmu, untuk memastikan tidak ada yang berjalan sesuai keinginanmu. Mengapa Mian selalu menghindar? Apakah dia menyerah bahkan sebelum pertarungan dimulai? Sebenarnya tidak. Mian lebih terlihat seperti dia sedang menggodanya. Dia sebenarnya sedang bermain dengan Qi Xiansu, mempermainkannya seperti boneka. Kau jalan. Kau jalang ibumu jalang. Seluruh keluargamu adalah jalang. Tak berperasaan dan kejam, tidak tahu berterima kasih. Mian, beraninya kau menghina sesama murid. Tetua Agung, kau benar-benar buta mata dan hati. Muridmu baru saja berbicara tidak sopan. Kau tidak mendengar sepatah kata pun. Sekarang, setelah dia dipukul, dia ingin lari. Ilmu pedangmu bagiku benar-benar terlalu buruk. Tidak bisa lebih buruk lagi. Seseorang sepertimu tidak layak untuk pedangku dihunus. Kau. Dan kau. Kalian semua kemarilah. Apel. Dia sebenarnya ingin melawan 6 orang sendirian. Mengapa Mian tiba-tiba begitu garang? Min, tolong jangan bertindak gegabah. Mereka semua adalah milik Tetua Agung, murid-murid elit. Terlebih lagi mereka juga yang terbaik dari berbagai sekte besar. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kau berbicara dengan sangat sombong. Aku dilindungi oleh teknik rahasia sekte. Bahkan jika kau memiliki 10.000 kemampuan, kau tidak bisa melukaiku sedikit pun. Karena itu masalahnya. Kalau begitu serang aku bersama. Kau jalan. Karena kau sendiri yang mencari mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Bentuk formasi. Mati. Min, awas. Angin bertiup, awan bergelora, pedang mengikuti angin. Saat pedang menari angin, menyapu kehampaan. Formasi mengalahkan musuh, angin menyapu bulan yang memudar. Pedang mencapai cakrawala, menstabilkan cakrawala. Hancur. Formasi pedang terbang 6 harmoni. Itu sebenarnya telah dihancurkan. Dia adalah orang yang benar-benar pantas. Jenius Dao Pedang. Aku tahu aku tidak salah. Yonhe, kau membesarkan 2 anak yang baik. Benar-benar terampil dalam membimbing. Saya tidak pernah memberi mereka bantuan. Ini semua takdir mereka sendiri. Salah. Akulah jenius pedang Dao. Akulah. Itu kau. Itu semua kau. Iya. Mian, apa yang kau lakukan? Turnamen pedang mengharuskan berhenti sebelum cedera serius. Beraninya kau melukai sesama murid. Bajingan tua. Muridmu yang tidak berguna ini juga tidak bisa. Bagaimana? Kau sudah tua sekarang. Sekarang matamu hanya melihat beberapa skema dan perhitungan kecil dan tercela. Kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati Tetua Agung. Kau bajingan tua yang menyalahgunakan kekuasaanmu. Kau tidak pantas mendapatkan rasa hormatku. Kau. Apa maksudmu kau? Apakah Tetua Agung akan mulai lagi menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain dan menindas orang dengan wewenang? Jika kau melukai putraku sedikit pun, aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Qi Xiansu, hutang darah yang kau miliki padaku. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya dengan darah.
Qi Fengmian. Kau adalah Qi Fengmian. Qi Fengmian telah kembali untuk membalas dendam. Qi Fengmian. Ibu, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini racun. Kau ingin membunuhku. Qi Fengmian, hidupmu benar-benar ulet. Racun yang begitu kuat, ternyata tidak membunuhmu. Tidak menyangkakan. Kau memutar otakmu mencoba mengambil nyawaku. Tapi ada seseorang yang tulus dan sungguh-sungguh ingin aku memiliki kehidupan baru. Mereka sebenarnya mantan keluarga Mian Mian. Mian Mian selama bertahun-tahun ini. Beginilah caramu hidup. Kakak, Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Itu kau. Kau tidak berguna. Kau tidak punya nilai. Kau pantas diinjak olehku agar aku bisa bangkit. Aku tidak salah. Putraku tidak salah. Ini semua salah ibu. Kesalahanku adalah ini. Aku seharusnya tidak meracunimu. Aku seharusnya memotong lehermu dengan pisau agar kau mati lebih sempurna. Apakah kau memiliki? Tidak ada rasa bersalah padaku sama sekali. Apakah kau ingin mendengar kebenarannya? Tidak. Tidak sedikit pun. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai seorang putri. Membunuhmu tidak berbeda dengan membunuh ayam. Membunuh ayam adalah untuk menyehatkan putraku. Membunuhmu adalah membuka jalan bagi putraku. Tidak ada perbedaan. Baiklah, kau sama sekali tidak memiliki rasa bersalah padaku. Aku berterima kasih karena kau tidak memiliki rasa bersalah padaku. Perubahan apapun. Karena hanya dengan cara ini, pedangku tidak mengalami gangguan. Berhenti. The film was translated and narrated by M. Media. Apa artinya ini? Mian Mian. Majelis diskusi pedang ditujukan untuk bertukar ilmu pedang. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak kasar dan agresif. Kau telah melanggar berat aturan paviliun pedang tersembunyi. Kau harus diusir dan dikeluarkan dari paviliun pedang tersembunyi. Bajingan tua, baru saja murid kesayanganmu benar-benar memutuskan urat tangan lawannya. Memutuskan urat tangannya mengakibatkan 10 tahun dari kultivasi ilmu pedang benar-benar sia-sia. Sekarang kau datang ke sini bermain. Permainan mengembalikan penglihatan orang buta ini. Apakah ketua paviliun Yugu tahu tentang ini? Master Pavilion Yugu tidak ada di sini. Aku memutuskan segalanya di paviliun pedang tersembunyi. Hari ini, jika kau tidak pergi hari ini, jangan salahkan orang tua ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Bajingan tua, sejak pertama kali aku melihatmu, aku ingin memukulmu. Anak kurang ajar. Lihat pedang yang begitu kuat. Kekuatan pendatang baru ini sebenarnya sangat tangguh ini. Aku tidak salah lihat kan? Tetua Agun sebenarnya sedang ditekan olehnya. Belum mati. Jika kau belum mati berdiri dan terus terima pukulan ini, sampai aku memukulmu sampai mati. Kau sebenarnya berniat membunuhku. Tidakkah kau takut memperbesar masalah ini? Kau menindas kami seperti ini. Masalah ini, aku berniat meledakkannya hari ini. Kau melukai sesama murid dan menyerang seorang tetua. Begitu Master Pavilion dan Santo Pedang mengetahuinya, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh jalur pedang. Baiklah, jika kau punya nyali bawa mereka semua ke sini. Jika mereka berani mengabaikan benar dan salah, aku juga akan menghajar mereka. Mengapa aku merasa dia lebih sombong daripada Qi Xianzu sebelumnya? Dia terlihat lembut dan lemah, tapi sebenarnya adalah bunga pemakan manusia. Dia benar-benar berani melawan paviliun pedang tersembunyi. Mian Mian menyerah selagi bisa. Jangan terlalu mencolok. Balas dendam besar telah terlaksana. Ibu dan Suki masih perlu membangun diri mereka di jalan pedang nanti. Yang berlebihan itu tidak baik. Baiklah, demi ibuku, aku akan mengampuni nyawamu. Tapi jika di masa depan, kau berani melakukan trik murahan ini lagi, aku pasti akan membunuhmu. Ibu. Mian Mian. Aku takut dia adalah orang terdekatmu, bukan? Apakah kau bersedia mati untuknya? Jika kau adalah muridku, aku akan sangat senang. Sayangnya,
kau adalah murid Ziyin. Kalau begitu kau hanya memiliki jalan menuju kematian. Siapa yang menyebabkan keributan ini? Salam Master Pavilion. Salam Master Pavilion. Salam Ketua Pavilion. Master Pavilion. Kau datang tepat waktu. Orang ini melukai sesama murid, menyerang seorang tetua, menentang atasan, dan sama sekali tidak patuh hukum. Mereka harus dihukum berat. Ilmu pedang tetua agung luar biasa. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu sangat dihormati oleh Master Pavilion. Mian Mian akan berada dalam masalah serius, bahkan jika Mian Mian telah menunjukkan bakat yang menentang surga. Master Pavilion Yugue pasti tidak akan demi satu murid yang tidak patuh menghukum tetua agung dan sekelompok besar jenius Dao Pedang. Ketua Pavilion. Mian Mian masih muda. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk mengabaikan aturan. Tolong jangan menghukumnya. Ketua Pavilion. Putraku adalah seorang jenius yang dikirim dari surga. Master Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Sangat ingin merekrutnya. Kami mengagumi prestis Sword Sign. Dan itulah mengapa kami datang ke pavilion pedang tersembunyi. Sekarang. Namun kami ditindas oleh murid wanita ini. Ini sungguh penindasan yang keterlaluan. Master Pavilion, mohon perintahkan agar urat dan tulangnya diputuskan. Menghapus kultivasinya. Dan agar orang ini diusir dari pavilion pedang tersembunyi untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Jika orang ini tetap tinggal, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Master Pavilion, apakah kau memukul orang yang salah? Apakah kamu tahu siapa dia? Dia. Bukankah dia murid baru tetua Ziyin? Master Pavilion, apakah kau memukulku karena dia? Jika sesuatu terjadi padanya, apalagi kamu, bahkan aku, akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Kamu berulang kali mencoba membunuhnya. Sebagai tetua agung sekte, alih-alih berkontribusi pada sekte, kamu menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menindas yang lemah dan melakukan tindakan jahat. Mulai hari ini, kamu bukan lagi tetua sekte pedang. Bawa muridmu pergi ke aula disiplina, lumpuhkan seni bela dirimu, dan keluar dari pavilion pedang tersembunyi. Penjaga, kalian berdua ibu dan anak, mengandalkan sedikit bakat dalam ilmu pedang, bertindak tanpa prinsip. Pavilion pedang tersembunyiku tidak memiliki murid tercela sepertimu. Mengingat kalian sendiri yang menyebabkan ini, lumpuhkan seni bela dirimu, dan tinggalkan gunung ini sendiri. Tuan Mudachi. Jika kau tahu hari ini akan tiba, mengapa kau bertindak begitu ceroboh sebelumnya? Aku sudah menghukum orang yang tidak menghormatimu. Aku harap kamu tidak menyimpan dendam. Ketua Pavilion Yugu menyelamatkan ibuku. Mian Mian selamanya berterima kasih. Bawa mereka pergi. Kalian para pengecut dari Dacia. Lama tidak bertemu. Mengapa dia ada di sini? Siapa dia? Berpakaian begitu mencela. Dia tidak terlihat seperti orang Dacia. Dia adalah orang dengan pencapaian ilmu pedang tertinggi di negara Hu. Dechuan Jiakang, ilmu pedangnya ganas dan kejam. Dia telah bertarung ribuan duel, dan yang mengalahkannya hanyalah Sword God dan Sword Saint. Siapa pedang abadi itu? Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu dia adalah seorang pendekar pedang wanita satu dalam sejuta. Selama duel, dia selalu memakai topeng, dan tidak ada yang tahu wajahnya. Ini, Lord Dichuan, kau akhirnya tiba. Jika kau tidak memberiku petunjuk, aku tidak akan benar-benar yakin tentang kembali ke pavilion pedang tersembunyi ini. Tetua Agung, kamu benar-benar berkolusi dengan musuh asing. Jika kau tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak adil. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Aku sudah lama menyatakan kesetiaan kepada Lord Di. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Sekte telah mencurahkan begitu banyak upaya untuk melatihmu. Namun kamu bersekongkol dengan orang-orang dari negara Hu.
Kultivasi di paviliun pedang tersembunyi itu keras dan sulit, memadamkan nafsu manusia. Sebagai Grandmaster Dao Pedang, Lord Dichuan bisa memberiku perlakuan setingkat di bawah 1 orang, dan di atas 10.000 lainnya. Harta tak terhitung, dan manual rahasia ada dalam genggamanku. Jika bukan karena kemurahan hati Lord Dichuan, peningkatan ilmu pedangku tidak akan secepat ini. Sebaliknya kalian semua yang tidak menunjukkan kepercayaan aku sebagai tetua agung. Namun kalian tidak mau memperkenalkanku kepada Sword Saint. Aku benar-benar menyesal tidak mengikuti Lord Dichuan lebih awal. Kamu. Cukup omong kosong. Tujuanku datang ke sini kali ini adalah untuk menghancurkan paviliun pedang tersembunyimu, agar para pendekar pedang negara Hu kita menetap di Dacia. Mimpi saja. Dituanjiakan. Paviliun pedang tersembunyi. Ini bukan tempat bagimu untuk masuk tanpa izin dengan bebas. Jika kamu masih menolak untuk pergi, jangan bilang aku tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Sekarang Godslayer Orange Strike Slashku sudah mencapai penguasaan. Apalagi kau? Bahkan jika Sword Immortal dan Sword Saint menyerang bersama, aku akan tetap menghancurkan mereka di bawah kakiku. Kau dilarang menghina Sword Immortal dan Sword Saint. Mati. Teknik kultivasi orang ini ternyata begitu mendalam dan tak terduga. Ini baru gerakan pertama. Namun kau tidak bisa menahannya. Dacia kalian hanyalah sekelompok orang rakus yang tidak berguna. Tunggu sampai aku membantai semua pendekar pedang teratas di peringkat 10.000 pedang. Satu persatu. Lalu aku akan menemukan Sword Immortal dan Sword Saint untuk membalas dendam itu. Dendam satu serangan pedang. Karena kata-kata baik tidak berguna, aku akan menghadapimu. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah teknik pedang kekacauan milik pedang suci. Teknik pedang kekacauan. Mungkinkah ini yang legendaris? Benar, ini adalah milik Sword Saint setelah menjadi master terkemuka Dao pedang. Teknik pedang terkuat yang diciptakan. Setelah dilepaskan, ribuan energi pedang langsung memadat, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Seperti badai dahsyat, menyapu ke arah musuh. Setiap aliran energi pedang mengandung niat pedang yang agung dan kekuatan hukum. Memutusi Endamian. Membantai langit dan bumi. Memecah kekacauan. Ini adalah teknik pedang tertinggi Dao pedang. Ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ketua Pavilion Yugul telah mempelajari keterampilan pamungkas unik pendekar pedang suci. Ini adalah kemenangan pasti. Tidak, dia kalah. Dichuan tampaknya nyaris tidak melawan, tapi kenyataannya, dia menyerap energi pedang ketua Pavilion Yugul. Master Pavilion, Apa yang sedang terjadi? hanya itu. Kau terlalu jauh tertinggal dari Sword Saint. Serangan pedangmu lemah. Ilmu pedangmu masih dangkal. Benar-benar memahami seluruh teknik pedang kekacauan. Guruku mengajariku secara pribadi. Aku tidak punya pilihan selain mempelajarinya. Aku benar-benar minta maaf karena mempermalukan pendekar pedang suci. Ketua Pavilion Yogul tahu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Reputasi orang tua itu tidak terlalu berharga. Lagi pula kau sudah melakukan yang terbaik dan tidak mempermalukan Pavilion pedang tersembunyi. Orang tua itu sudah pergi. Seperti yang diharapkan, tanpa Sword Saint sebagai pilar kalian, aku bisa dengan mudah menggerakkan tanganku dan menghancurkan kalian semua. Dacia, semuanya sampah.
Silakan saja menggonggong sesukamu, karena hari ini adalah hari kematianmu. The film was translated and narrated by M Media. Ini tidak bagus. Gerakan itu lagi. Apa? Dia benar-benar menghindar. Gerakan yang mengalahkan ketua pavilion. Bagaimana itu mungkin? Seorang gadis muda, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan pendekar pedang misterius itu dari dulu? Bagaimana kau tahu bahwa aku bukan dia? Mungkinkah dia yang nomor 1 di peringkat Wan Jian, pendekar abadi? Dia bukan hanya immortal pedang. Dia juga satu-satunya murid pribadi pendekar pedang suci. Apa? Tidak masuk akal. Meskipun pendekar pedang itu mirip denganmu dalam usia dan perawakan, dia tak akan tinggal di pavilion pedang tersembunyi sebagai murid biasa. Meskipun begitu, aku harus mengakui, kau sangat berbakat. Sayang sekali, bakat yang menjanjikan seperti itu tinggal di dahsia yang kotor. Hanya pantas mati. Hati-hati. Ini adalah kartu truf de Chuan. Di atas orang hebat masih ada orang yang lebih hebat. Di atas gunung tinggi masih ada gunung yang lebih tinggi. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kekuatan sejatiku. Min, lari. Min, kamu tidak bisa mengatasi ini, cepat turun. Ibu, tenang saja, aku punya kemampuan untuk melindungimu. Dan juga kemampuan untuk melindungi semua orang. Min, dan yang terputus langit dan bumi hancur. Pedang pelarian purba, kekosongan segala jalan. Bagaimana itu mungkin? Di Chuan kalah. Kakakku menang. Aku ingat sekarang, ini adalah jurus terakhir dari teknik pedang kekacauan. Satu tebasan pedang menghancurkan kekacauan. Aku tidak menyangka Mian benar-benar bisa melakukannya. Di usia semuda itu, dia menguasai teknik rahasia unik pendekar pedang suci. Jika hal-hal perlu seperti ini, Mian akan memiliki potensi tak terbatas. Memiliki Mian benar-benar berkah besar bagi pavilion pedang tersembunyi kita. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apa yang kau lakukan padaku? Orang sepertimu, mempelajari jalan pedang, hanya akan membawa bencana bagi dunia. Hari ini, aku hanya memutuskan tendon dan tulangmu, dan mengampuni nyawamu. Tapi aku harap kau memperbaiki perilakumu mulai sekarang. Pergi sana. Bersikeras mencari masalah tanpa alasan. Benar-benar membuang waktuku. Min, aku tidak menyangka kamu tidak hanya tumbuh dengan aman dan sehat, tapi juga menjadi seorang dewa pedang wanita yang dikagumi ribuan orang. Ibu, aku bukan hanya seorang pendekar pedang abadi, tapi juga putrimu. Kakak, aku tahu itu. Kau diam-diam membimbingku. Master pedang. Kakak, apakah kau benar-benar murid pendekar pedang suci? Tentu saja. Kalau begitu bisakah kau membawaku menemuinya? Dia adalah idolaku. Dia hanyalah cahaya penuntun ilmu pedangku. Guru, belum cukupkah kau menonton pertunjukan ini? Dia benar-benar tuan pendekar suci, pendekar pedang suci. Pendekar suci juga ada di sini. Itu benar-benar pendekar pedang suci. Kapan kau memperhatikanku? Saat ketua pavilion Yugu dipukuli. Maksudku guru, ketua pavilion Yugu sudah menjaga Hidden Sword Pavilion untukmu begitu lama, dan kau hanya berdiri dan menonton. Bukankah aku juga ingin melihat seberapa banyak ilmu pedangmu telah meningkat? Kalau begitu mari kita bertanding. Dengan begitu guru bisa menonton lebih dekat. Tidak, jangan.
Aku adalah pendekar pedang suci. Bagaimana bisa aku menghunus pedangku sembarangan? Aku juga seorang pendekar pedang abadi. Ayo guru, mari kita berlatih tanding.